Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat kue putu. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Di sini ada Budiman, Indri Rahayu, Meira, dan Opik Lukman. Dalam membuat kue putu, kita tentu membutuhkan peralatan dan bahan. Untuk peralatannya antara lain, yang pertama ada pisau, talenan, parutan, scrap, gunting, dan obat tetes mata untuk membuat bentuk bulat pada cetakan putu nanti. Kemudian untuk membuat bahan kue putu, antara lain, untuk bahan utamanya kita menggunakan tepung beras, kemudian ada gula merah, ada kelapa tua juga, ada pewarna hijau rasa pandan, dan yang terakhir kita menggunakan daun pisang sebagai pencetak adonan. Dan untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita harus menyiapkan tepung beras terlebih dahulu. Di sini kita menyiapkan sekitar 600 gram tepung beras. Kemudian kita siapkan sekitar 300 ml air panas dan kita campurkan dengan pewarna hijau yang rasa pandan tadi. Untuk membuat kue putu, kita harus tetap menjaga adonan agar tetap kering dan tidak basah. Nah, sambil menunggu adonan tercampur rata, kita dapat melakukan pekerjaan lain seperti memarut kelapa. Kelapa ini sendiri nantinya akan digunakan sebagai isian dari kue putu, sekaligus hiasan ketika nantinya kue putu siap disajikan. Kemudian kita juga dapat mengiris gula merah yang nantinya akan digunakan juga sebagai isian dan pelengkap dari kue putu. Kemudian sebelum kita lanjut membuat cetakan adonan kue putu dari daun pisang, terlebih dahulu kita harus membakar daun pisang tersebut di atas kompor. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan daun pisang yang akan digunakan. Setelah dibakar, maka daun pisang yang tadi sudah dapat kita cetak menggunakan obat tetes mata tadi untuk memastikan bahwa cetakan yang akan dibuat itu berbentuk bulat sempurna. Nah, untuk mengunci bentuk daun pisang supaya tetap bulat, di sini kita menguncinya dengan menggunakan scrap yang sudah kita siapkan di awal tadi. Dan untuk bagian yang tidak rapi, kita dapat mengguntingnya agar lebih terlihat rapi. Nah, untuk proses selanjutnya, kita dapat menyaring adonan yang sudah kita campurkan tadi agar menjadi butiran adonan yang sangat halus untuk kemudian kita cetak menjadi kue putu. Dan jika adonan sudah disaring semuanya, maka kita dapat langsung mencetak adonan tersebut untuk kemudian menjadi kue putu. Untuk proses pencetakannya, pertama-tama kita masukkan sedikit adonan ke dalam cetakan yang sudah dibuat tadi. Kemudian di tengah-tengahnya kita masukkan sedikit parutan kelapa dan sedikit parutan gula merah juga sebagai isian, dan kemudian kita tutup lagi menggunakan adonan yang sudah kita buat tadi. Jika sudah siap beberapa cetakan, maka kita dapat langsung mengukusnya dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan ditunggu kurang lebih 10 menit untuk kemudian cetakan tersebut dapat kita angkat. Jika dirasa kukusan sudah matang, maka kita dapat mengangkatnya, meniriskannya, dan menyajikannya di dalam piring selagi masih hangat. Setelah kue putu disajikan di atas piring, maka kita dapat menambahkan sisa parutan kelapa tadi sebagai pelengkap untuk menyantap kue putu. Setelah melewati proses yang cukup panjang, maka kue putu pun siap disajikan.
Dan itu tadi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat kue putu. Semoga menginspirasi. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia